Namun ada beberapa mitos atau pemikiran yang akhirnya menghambat kepemimpinan itu bertumbuh. Yang pertama misalkan berkata bahwa saya tidak tertarik dengan yang namanya kepemimpinan. Pokoknya ngomong soal kepemimpinan saya nggak mau denger lah. Bukan sesuatu yang menjadi passion saya. Mitos yang pertama. Atau mitos yang kedua kita berpikir bahwa kepemimpinan itu karena membutuhkan kepribadian tertentu. Nah kebetulan mungkin kepribadian kita bukan dominan. Sehingga kita berpikir enggak lah, saya kepribadiannya biasa aja tidak dominan. Kayaknya gak cocok jadi pemimpin. Atau mitos yang ketiga, kita gak tertarik dengan kepemimpinan. Kita gak mau bahkan jadi seorang pemimpin. Cukup di belakang layar saja. Biasanya seringkali kita mendengar hal yang seperti itu. Nah saya coba luruskan Bapak Ibu Saudara. Kepemimpinan itu berbicara mengenai dua hal pada dasarnya. Yang pertama memang posisi atau jabatan. Kita diberikan posisi jabatan di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, di lingkungan sosial masyarakat diberikan posisi. Tapi tahukah Anda kepemimpinan juga berbicara yang kedua mengenai pengaruh atau influence. Jadi meskipun kita nggak punya posisi atau jabatan, kita masih bisa mempengaruhi orang lain. Tentu saja mempengaruhi ke arah yang benar dan baik. Nah kalau kita meskipun nggak punya posisi jabatan, kita bisa mempengaruhi. Itulah kepemimpinan. Jadi sebetulnya Tuhan memanggil kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan untuk menjadi pemimpin. Entah punya posisi jabatan atau punya pengaruh atau punya kedua-duanya. Tuhan justru sedang mengangkat, mempromosi anak-anak Tuhan. Supaya menjadi pemimpin-pemimpin hebat di marketplace. Jadi harapan saya sepanjang bulan ini Anda diperlengkapi bagaimana menjadi seorang pemimpin di dalam semua aspek area kehidupan. Dan hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah tokoh di dalam Alkitab. Orang yang gak yakin dia bisa jadi pemimpin, malah Tuhan pilih. Dan alhasil akhirnya dia jadi pemimpin yang hebat. Jadi jangan katakan aku tidak bisa. Itu judul yang saya berikan di khotbah saya hari ini. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 terlebih dahulu. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Buka hati kita. Izinkan Tuhan intervensi dalam setiap mitos pemikiran kita yang salah. Khususnya ngomong soal kepemimpinan. Buka hati karena Tuhan mau mengangkat Anda untuk menjadi pengaruh atau punya posisi tertentu. Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 11 dimulai dengan kata-kata ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan. M-nya huruf besar, kata malaikat, T-nya juga huruf besar, Tuhan. Para ahli Alkitab memprediksi itulah pribadi Yesus Kristus. Jadi pribadi Yesus sudah ada juga dalam perjanjian lama. Itu tafsirannya. Tetapi penekanannya hari ini saya mau menekankan kemudian datanglah malaikat Tuhan. Jadi proses pemilihan pemimpin, penunjukan pemakaian Tuhan selalu, dengarkan baik-baik, selalu datang dari inisiatifnya Tuhan. Bukan dari kita sendiri. Bahkan banyak dari kita bahkan menghindar. Ditunjuk jadi pemimpin menghindar kita. Karena kita merasa gak yakin, gak mampu, gak tertarik dengan soal yang kayak begituan. Tapi sebetulnya kepemimpinan memang Tuhanlah yang mendatangi kita. Atau Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang mengangkat, Tuhanlah yang memberikan otoritas, Tuhanlah yang memberi wewenang itu. Inisiatif kepemimpinan selalu dimulai dari inisiatifnya atau idenya datang dari Tuhan. Dan malaikat Tuhan itu berjumpa dengan seorang yang namanya Gideon. Gideon seorang anak muda, dia bukan seorang pemalas. Bahkan dicatat dia sedang mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Harusnya kalau seseorang mengirik gandum itu di tempat terbuka. Karena nanti akan terpisah gandum dengan kulit-kulit gandumnya. Dan kulitnya itu akan berterbangan begitu. Jadi dibutuhkan memang tempat yang terbuka kalau mau mengirik gandum. Sebaliknya meras anggur harus di tempat tertutup, tempat lembab. Supaya anggur yang diolah diinjak keluar airnya
terjadi fermentasi. Nah, Gideon ini tipe bertanggung jawab. Kita tahu ceritanya mereka di tengah-tengah penjajahan atau tekanan bangsa Midian sehingga mereka harus sembunyi-sembunyi. Nah, Gideon ini termasuk orang yang bertanggung jawab atas keluarganya. Dia seorang anak yang berpikir keluarganya harus bisa makan. Sehingga dia diam-diam nanam gandum, dia diam-diam mengirik gandum supaya gandum bisa diolah jadi makanan pokok, karbohidrat pokok, entah itu roti dan lain sebagainya atau tepung. Jadi Gideon adalah tipe orang yang bertanggung jawab. Tapi visinya kecil. Dia hanya memikirkan mengenai keluarganya saja. Orang tua, ayah ibu, adik kakaknya saja. Bukan berarti kalau kita bertanggung jawab atas keluarga berarti kita selalu kurang. Bukan. Atau keluarga tidak perlu kita urusin. Ya tidak juga, justru keluarga kita harus bertanggung jawab. Entah kita suami atau istri, entah kita orang tua, entah kita anak. Keluarga adalah salah satu prioritas utama juga yang perlu kita garap, perlu kita kerjakan. Masa kita melayani orang di luar sana, masa kita hebat di luar sana tapi keluarga kita tercerai berai atau tidak terawat, tidak terurus, ya jangan juga. Tetapi di sini kita bisa belajar. Ternyata Gideon hanya berpikir sempit, hanya keluarganya saja. Dia visinya kecil. Tak masalah memulai dengan visi yang kecil. Tapi jangan berakhir di dalam visi yang kecil. Berakhirlah dalam visi yang besar. Bukan visi yang besar karena kita bernafsu. Ingin membesarkan diri sendiri dan jadi sombong. Tapi visi besar itu selalu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu ayat 11 kan tadi dimulai dengan kemudian datanglah malaikat Tuhan. Selalu pemakaian besar itu, visi besar selalu datang dari Dia. Tapi dibutuhkan respon kita. Gideon bertanggung jawab atas keluarganya. Dan Tuhan suka dengan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Tapi Tuhan mau mengangkat dia lebih daripada itu. Bukan hanya sekedar ngurusin keluarga saja. Itu pun harus diurus dengan baik. Tapi Tuhan mau mengangkat dia. Setelah dia berjalan 1 mil menggarap keluarganya dengan baik. Tuhan mau mengajak dia berjalan 2 mil. Menjadi pengaruh, menjadi pemimpin kepada lebih banyak orang. Kalau kita sudah didapati bertanggung jawab dari hal-hal kecil dan sederhana. Contoh keluarga kita. Kita jadi suami bertanggung jawab, istri bertanggung jawab. Anak yang bertanggung jawab. Siapkan diri kita. Untuk Tuhan mengangkat kita. Lebih banyak orang yang kita bisa pimpin. Lebih banyak orang yang kita bisa pengaruhi. Lebih banyak orang yang bisa kita tuntun. Supaya hidup mereka ke arah yang lebih baik. Tidak hanya berhenti di beberapa orang dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Gideon, dia bertanggung jawab. Dia tahu kondisinya sulit. Bahkan dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan demikian. Hakim-Hakim 6 ayat 3-4. Kondisinya sulit demikian. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka. Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan, perhatikan, bahan makanan apapun di Israel, juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Jadi kondisi waktu itu memang bangsa Israel sulit sekali. Gideon sulit sekali. Dia harus diam-diam nanam gandum, dia harus mengirik gandum diam-diam juga. Tipe bertanggung jawab. Dan Tuhan suka atas pertanggungjawaban yang dia kerjakan. Tapi Tuhan sedang mengajak dia. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Jauh lebih hebat. Jauh lebih banyak orang yang dipengaruhi lewat hidup kita. Itulah sebabnya kenapa kita harus berbicara mengenai leadership. Jadi jangan cepat-cepat ambil kesimpulan, keputusan aku gak cocok jadi pemimpin. Bukan tipe kepribadianku dominan. Aku tidak dilahirkan demikian. Aku lebih senang suka di balik layar. Sebentar. Jangan dulu ambil kesimpulan. Dengarkan Tuhan mau pakai kita. Bahkan Gideon orang yang gak percaya diri atau dalam ketakutan, dalam tekanan pun. Dia pun dipilih Tuhan. Karena kepemimpinan, penunjukan itu, pemilihan itu datang dari Tuhan sendiri. Pertanyaannya, maukah kita jadi pemimpin? Siapkah kita ikuti prosesnya Tuhan? Sehingga kita bisa mengalami segala hal yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan lewat hidup kita dan melalui hidup kita.
Miliki mimpi yang besar Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya sempit. Jangan hanya orang-orang itu saja. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, tapi siapkan diri kita. Kalau kita bertanggung jawab dalam hal-hal kecil, kita juga didapati pasti siap dan bertanggung jawab dalam hal-hal besar.